Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oke sahabat channel Pengko, dimanapun kalian berada, semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, serta diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kali ini channel Pengko akan membuatkan tutorial lagi tentang bagaimana caranya mengirim barang tanpa marketplace. Karena sebelumnya channel Pengko sudah membuatkan tutorialnya, tapi mungkin masih banyak dari kalian yang masih belum paham tentang caranya. Nah, ini saya akan membuatkan tutorial lagi untuk mengirim barangnya. Oke, yang pertama-tama kita buka aplikasi Mau Lagi. Kalau yang masih belum punya, silahkan download ya, dan lihat cara mendaftarnya di video saya. Kita di sini pilih yang paling bawah, yang tengah, kirim, aplikasi kirim. Nah, setelah kayak itu, kita karena orangnya ini mau bayar di tempat ya, plus ongkirnya bayar di tempat juga, kita pilih yang paling bawah juga. Nah, setelah kayak itu, kita input baru. Nah, di sini input, kita tulis nama barangnya, karena di sini saya ingin mengirim barang memori ya, memori bekas. Ini saya tulis memori bekas di sini. Terus beratnya kita tulis, karena memori itu enggak terlalu berat, saya kasih 100 gram. Nah, terus di bawah di sini tulis harganya. Setelah itu kita di sini input nama pengirim, maka di sini saya tulis Rino Aksesoris, karena itu adalah nama toko saya. Dan kita isi di sini seperti nomor telepon, kita isi juga. Setelah itu provinsi kita isi, terus kota kita isi. Kita tinggal klik di sini ya. Nah, di sini kita harus memastikan dan menulis alamat lengkap kita. Seperti ini contohnya. Jangan lupa RT RW-nya ditulis juga. Setelah itu di bawahnya kita input untuk penerimanya. Kita klik. Nama penerima di sini kita tulis. Terus nomor teleponnya di sini kita tulis juga. Di sini untuk provinsinya ya, karena yang pembeli ini dari Jawa Barat, kita klik Jawa Barat. Kita isi terus di sini. Kecamatannya juga diisi. Jangan lupa untuk kode posnya juga. Ini di sini saya sudah tinggal menyalin ya, karena orangnya sudah mengirim alamat lengkapnya. Jadi saya cuma tinggal menyalin aja. Lah, ini salah ya, kok diisi di kode pos. Kita hapus dulu ya. Yang ini kita hapus karena ini untuk kode pos. Salah menempatkan barusan. Nah, setelah selesai kayak ini, kita pilih harap tunggu. Kita lanjutkan barusan ya. Nah, ini kita tinggal pilih kurirnya. Jadi kalau di sini pembelinya minta yang memakai JNT, maka kita pilih JNT aja. Terus selanjutnya kita klik di sini. Nah, setelah kayak ini, maka pengiriman akan segera diproses. Kita klik OK aja. Nah, ini sudah resmi ya untuk dikirimkan. Kalau kita
tidak punya printer untuk mencetak resinya, kita tinggal klik yang ini, tulis aja pakai manual, pakai pulpen kita tulis lalu kita tempelkan ke paketnya. Karena di sini saya mau cetak resi, kita klik yang kirim file label. Nah, setelah itu sudah ada pemberitahuan ya bahwa resi sudah dikirim ke WhatsApp kita. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali aja ke paling depan. Kita kembali aja karena sudah selesai untuk prosesnya. Kita tinggal mengirim paketnya aja. Nah, ini akan saya cetak ya resinya. Kita cetak dulu. Kita hidupkan printernya dulu di sini. Nah, setelah connect kayak ini, kita tinggal masuk ke resi yang barusan dikirim, kita klik, lalu kita klik yang biru, terus kita cetak, kita print di sini. Oke, kita sudah mulai mengeprint, mencetak resinya. Nah, kalau kita belum punya printer ya, saya sarankan memakai tulisan biasa aja, lalu tulisannya kita tempel di paketnya biar tidak ribet-ribet untuk mengeprint nomor resi. Nah, jadinya sudah kayak ini resi yang sudah saya cetak. Ini cahaya untuk penerimanya. Kita tinggal rapikan pakai gunting aja resinya. Setelah saya gunting dan rapikan kayak ini, terus di sini saya akan menempel ke paketnya, dan paketnya sudah saya sediakan di sini ya untuk dikirim ke penerimanya. Kita tempel kayak gini. Nah, taruh di tengah nggak apa-apa. Yang penting nomor resinya tertempel di paket kita. Dan enaknya pakai aplikasi ini, kita tidak perlu untuk mengantarkan paket ke kantor kurir, karena kurirnya sendiri yang akan menjemput ke rumah kita. Kita nggak usah pergi ke kantornya ya. Jadi enak. Dan untuk transfer saldonya juga enak, juga mudah. Oke, sampai di sini dulu tutorialnya. Jika video ini bermanfaat buat kalian, silahkan klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke.